Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah kembali lagi kegiatan aku produksi kue lebaran. Teman-teman sebelumnya mohon maaf ya kalau pada salvok baskomnya. Jadi ini tuh pagi tadi subuh aku habis ngadon terus nggak ke-record ya. Jadi ini aku ngadon lagi. Itu bekas adonan yang tadi subuh dan aku ngadon lagi di sekitaran jam 9 pagi. Nah kemarin ada yang nanya ini margarin yang aku pakai merek apa. Jadi aku pakai Royal Palmia Butter Mix Margarin gitu ya. Hari ini aku mau bikin kue palm cheese cookies atau palm cheese ball kalau aku ya nyebutnya. Ini bahannya untuk resep dan takarannya nanti aku sematkan di description box. Nah sebelumnya ini tadi aku masukin margarin, terus ini aku masukkan juga gula halus, susu bubuk, dan maizena. Sebenarnya resep aslinya tuh margarin dipakein gula bubuk diaduk dulu, tapi berhubung aku pengen satset gitu ya, jadi aku masukin sekalian deh. Tapi tepung terigunya enggak ya, ini cuma gula halus, susu bubuk, sama maizena. Aku ayak biar nggak ada gerindilan gitu ya, nggak bergerindil. Lalu aku biasa ya ratakan dengan spatula dulu, baru nanti di mixer. Teman-teman terima kasih ya atas segala respon baiknya di setiap video yang aku posting kemarin-kemarin. Mohon maaf juga kalau misal apa yang aku posting kemarin itu ada banyak kekurangannya atau ya pokoknya aku juga di sini masih belajar. Terus ini aku nge-mixer ya, berhubung ini aku tadi masukin maizena dan susu bubuk juga, jadinya tuh kayak agak kering ya, tapi nanti enggak kok, lembek lagi nih. Harusnya tuh margarin dulu di mix pakai gula halus, cuman karena aku pengen langsung beres gitu. Lalu di sini juga aku masukin 1 butir kuning telur. Jadi karena berhubung subuhnya aku udah bikin kue palm cheese ball ini, jadi ini untuk kedua kalinya aku bikin resepnya itu nggak banyak ya, hanya untuk dokumentasi, share resep ke teman-teman semuanya. Barangkali bisa dijadikan ide jualan atau ide menu cemilan atau kue lebaran saat hari raya nanti. Jadi di sini aku hanya sekedar sharing ya teman-teman. Nah ini di mixer, kalau nggak ada mixer di rumah boleh aja pakai spatula atau pakai whisker, pakai garpu juga bisa, pokoknya apa aja, karena kue kering itu basicnya nggak usah di mixer juga jadi ya, karena sebenarnya kalau terlalu lama di mixer adonannya malah justru nggak bagus. Nah setelah tercampur seperti ini aku masukin keju cheddar yang udah diparut. Untuk takarannya sama, nanti aku sematkan di deskripsi aja biar teman-teman lebih jelas bisa screenshot atau catat atau copy gitu ya. Oke, ini di mixer lagi sampai semuanya tercampur aja, nggak usah mengembang gitu ya, karena kue kering tuh jangan sampai margarinnya itu mengembang. Oke, kayaknya tuh sebentaran aja gitulah, pokoknya sampai kejunya itu bercampur menyatu dengan adonan margarin dan teman-temannya tadi. Cookies palm cheese ball ini juga variasi dari cookies keju tapi yang rasanya manis. Jadi untuk penggemar keju tapi juga penggemar manis boleh banget coba resep cookies ini, karena menurut aku juga rasanya enak, crunchy, nyusu, rasa kejunya juga kuat dan ada manis-manisnya dari gula palm atau gula aren serbuk. Di sini udah selesai ya seperti ini adonan yang di mixer. Aku lagi bersihin kocokannya, nanti tinggal dituangkan tepung terigunya. Untuk merek bahan untuk pembuatan kue kering sendiri ini bebas, sesuaikan aja dengan selera teman-teman di sana ya. Yang penting biasanya kalau untuk tepung terigu pembuatan cookies itu yang protein rendah. Mereknya apa terserah, monggo favorit kalian sendiri aja. Nah ini aku masukin tepung terigunya secara bertahap, diaduk seperti ini sampai nanti menjadi adonan kesatuan yang bisa dibentuk gitu ya. Kata orang mah kayak kalis gitu ya, menyatu lah pokoknya. Jadi enak itu. Nah seperti ini ya kira-kira adonannya. Terus di sini aku udah siapin juga gula palm atau brown sugar gitu ya. Palm sugar ada yang bilang gitu. Pokoknya ini banyak dijual di toko bahan kue gitu teman-teman. Nah diambil secukupnya, bulatan-bulatan kecil seukuran kayak nastar gitu ya. Nanti dibalurin ke dalam palm sugar atau brown sugar atau gula palm yang serbuk seperti ini. Basicnya pembuatan kue kering atau cookies tuh rata-rata hampir mirip ya, cuman takaran resepnya aja yang beda-beda. Oke, seperti ini ya cara untuk membalurkan gula serbuknya atau brown sugarnya ke dalam si cookiesnya, lalu ditata ke dalam loyang.
Menatanya pun seperti biasa ya teman-teman, tinggal dijejerin aja gitu di loyangnya. Kue palm cheese ball ini juga menurut aku pembuatannya cukup singkat atau cukup nggak memerlukan waktu lama, karena ini kan nggak perlu diisi gitu ya, beda sama kayak nastar gitu kan harus ngisi selai di dalamnya. Jadi bisa digercepin gitu kalau misal teman-teman banyak orderan, atau misalnya nih pengen bikin cookies untuk hidangan lebaran, boleh banget dicoba nih, karena kue ini tuh lumayan cepet gitu bikinnya. Oke, ini aku selesaikan dulu ya teman-teman untuk mencetak dan menata cookiesnya ke dalam loyang. Jadi karena ini aku bikinnya sekali resep, cuma dapat 2 loyang. Nah seperti ini hasilnya setelah ditabur dengan atau dibalur dengan brown sugar ya. Jadi cantik banget rasanya tuh, belum matang aja udah kayak pengen hap gitu, pengen makan. Lucu gitu ya, imut-imut gemoy. Nah berhubung tadi aku cuma bikin 1 resep, jadi cuma dapat 2 loyang aja. Ini aku panggang seperti biasa pakai api sedang cenderung kecil. Nah setelah matang, ini aku mau packing dulu ke dalam toplesnya. Jadi aku pakai cup nastar ya teman-teman, biar lebih rapi, lebih cantik juga. Karena ini kan di luarnya ada baluran gula ya, jadi memberikan cup nastar pada dasar cookies ini bisa menjadi alternatif ketika si cookies ini tersimpan dalam suhu yang agak tinggi. Kadang kan takutnya gulanya leleh gitu kan, kalau ada cupnya itu di bawahnya kan aman gitu, nggak terlalu yang ke toples. Tapi sih insya Allah kalau aku sendiri disimpannya di dalam keadaan suhu ruang yang agak sejuk gitu ya. Oke, ini aku tata seperti menata nastar ya. Jadi ketika aku packing itu selalu mengusahakan setiap toplesnya itu penuh ya teman-teman, nggak berongga. Jadi biar saat kuenya dibawa kemana-mana itu tetap aman, tatanannya tidak berantakan. Dan ketika ada yang pesen dibikin hampers atau parcel gitu tetap rapih, susunannya gitu tidak bergeser. By the way, di sini aku udah cuci tangan bersih. Terus juga kenapa aku packingnya di bawah, karena hari ini tuh gerah banget ya. Ini yang terlihat di video tuh produksinya kayak cuma sedikit gitu ya, tapi dari pagi udah produksi, jadinya udah lumayan capek. Jadinya ya udahlah ya, sambil di lantai gitu. Gak aku alasin karena tadi udah aku bersihin lantainya ya teman-teman. Jadi biar satset, karena aku juga dikejar deadline, orderannya udah pada masuk. Jadi aku ngejar buat pengiriman yang diambil awal dan pertengahan Ramadan. Aku susun terus sampai si toplesnya itu penuh. Jadi seperti ini ya. Kalau misal teman-teman nggak pengen dikasih cup nastar, nggak apa-apa, bisa kok, tetap bisa ditata secara cantik dan penuh. Sering banget ada yang nanyain aku pakai toples kemasan berapa. Jadi di sini aku produksi kue lebaran itu satu ukuran aja ya teman-teman, toples kemasan 500 gram. Jadi aku juga nggak jual kemasan yang lain gitu ya, nggak jual kemasan 250 gram maupun kemasan 1 kilo. Jadi semuanya aku ratain aja gitu biar mudah, biar enak gitu. Ini udah kebiasaan dari dulu awal jualan sih seperti ini. Nah setelah ini kuenya penuh rapat, aku tutup pakai toplesnya. Nanti jangan lupa juga dikasih selotip dan juga merek ya, atau stiker produk dari kita. By the way, di sini juga banyak banget dari teman-teman subscriber aku yang WA dari luar kota gitu ya, mau order, tapi mohon maaf ya teman-teman, aku takut kuenya tuh rusak gitu kalau dikirim keluar kota. Nah seperti ini ya, setelah packagingnya finish selesai, jadinya cantik banget kan. Sampai di sini dulu ya video aku hari ini. See you next video. Assalamualaikum, bye.